it says you are now alive, so I guess I'm alive. Selamat sore, selamat datang di Sophie Nafi Talks. You are loved. Taruh dulu cupnya. Promo dulu Udah pada punya buku terbaru aku belum? Judulnya Truth, Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. Bisa kamu temukan di toko-toko buku besar seperti Gramedia, atau mau beli online juga karena kamu belum keluar rumah misalnya, belum kepengen keluar rumah, boleh. Bisa lewat Mizan Store, M-I-Z-A-N ya, Mizan Store. Bisa lewat Gramedia online juga, and all the big marketplace harusnya ada. Truth, Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup by saya, Sophie Nafita. Selamat sore, ada Cynthia Wulan, ada Januario. Mbak Sophie, apa kabar Bali hari ini? Panas! Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal travel. Tenang teman-teman, saya tidak sedang mengajak kamu untuk cepat-cepat melakukan perjalanan. No. Justru kamu lagi nyetir. Justru saya sedang mengajak teman-teman ini untuk semakin mengenal ketika kita harus traveling di zaman now, apakah yang harus kita lakukan, bagaimanakah kita harus bersiap-siap, dan informasi-informasi apakah yang harus kita peroleh. Yang jelas kita akan berbincang-bincang dengan seorang travel advocate, namanya Jovita Ayu. She's my new friend. Sebentar lagi. Sebelumnya tapi kita nyanyi sebuah lagu dulu ya, karena dari kemarin banyak yang request katanya pengen lagunya Jikustik. Ya sudah, kita nyanyikan lagu yang ini. Inang, hai Arianti Ibrahim from Singapore. Ini teman kuliah saya dulu. Saya akan mencoba menyanyikan lagu ini karena sejujurnya ya, saya nggak gitu hafal lagu ini. Tapi never mind, let's just try. Sebentar Bu. Oke. Lagunya Bapak pakai. Saya juga tidak pernah terakhir membawakan ini konser reuni Jikustik tahun lalu. Tahun lalu di Jakarta. Jadi kita anggap aja lah ini reunian, tapi yang bawain gue gimana? Bedanya acara lain dengan kita adalah ini natural dan organic. Ya, bedanya acara lain adalah acara kita ada kita berdua. Ya iyalah. This is about change. Bahwa yang abadi itu gak ada. Semuanya bisa berubah. Kecuali perubahan itu sendiri ya. Kau pernah menjadi detak dalam nadiku, dalam hidupku, dan kau pun pernah menyelamatkan seluruh hidupku. Kau pernah menghujaniku dengan butiran air mata. Hi everybody waving. Tapi kau juga pernah tertawa dalam pelukku. Perubahan ini meyakinkan aku bahwa tak ada yang abadi. Sejak kau putuskan untuk melepaskan hidup. Hai Jovita, tunggu di lobby dulu ya, lobby. Kau pernah menjadi terang dalam gelapku saat tersesat, tapi kau juga pernah menyentuh rasa sakitku. Perubahan Ini meyakinkan aku bahwa tak ada yang abadi. Sejak kau putuskan untuk melepaskan hidup. Sejak kau putuskan untuk Everybody. melepaskan hidup, kepergian itu mengajarkan aku bahwa tak ada yang abadi. Sejak
Speak Life. Ini sebuah lagu yang Kok malah mulus ya? nggak latihan. Diceritakan yang ditulis oleh Pongki Barata untuk teman-teman yang sudah mulai melirik oplas wajah Apa tuh? untuk melepaskan hidung. Oh, hidup. Maaf, saya salah, hidup maksudnya. Oke, kita akan langsung saja menghubungkan diri dengan Jovita Ayu. Kamu ngecek soundnya? Ya. Oke, kamu silakan kalau mau ngecek sound. Terima kasih ya tadi lagunya. Selamat ya. datang di Sofina Talks. Selamat datang sekali lagi di Sofina Talks, You Are Loved. Dan saya akan mencoba menghubungkan diri dengan Jovita Ayu. Manakah dia? Udah di request belum nih? Jovita, where are you? Loh, belum. Aku masih nyari. Mana Jovita? Jangan-jangan dia ikut nyanyi terus lupa nge-request. Jovitaku, sayangku, sing Ayu. Manakah namamu? Oh, ini dia. Oke, udah katanya. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol aja sama orang yang suka travel lah daripada nanya saya mah demen di rumah. Hai Jovita. Hello. How are you? I'm great. Ini lagi di outdoor nih. Looking great. Di outdoor ya? Ya, Udah nyampe Jakarta lagi nih kayaknya ya? udah. Tapi tetap nyarinya ini outdoor, matahari. Iya sih, emang ya. The best right now is to be outdoors, bener banget. Jovita, aku mau tanya dulu deh sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai bagaimana sih sebaiknya kita di zaman sekarang ini traveling, especially because you're a traveler. Teman-teman, mari berkenalan dengan teman baru saya. Dia adalah seorang travel influencer, dia juga travel advocate, dan baru-baru kemarin ini sempat bekerja sama dengan teman-teman dari Kemenparekraf ya, sama Yes. Pesona Indonesia, benar? Indonesia, yes. Kita ke Bali 3 hari 2 malam kemarin untuk ya Um, itulah. Ini sharing, makanya kita sharing. Jadi kemarin sempat ke Bali dan aku terkejut. Tapi sebelum kita memasuki ke sana, 3 kata dulu deh yang menggambarkan fase-fase yang kamu alami selama pandemi ini. You can only choose 3 words. Tidak harus berhubungan, boleh berhubungan. Oh my god. Oke. Captivated, capek, Captivated, capek, pusing. Kayak ngeluh semua ya. pusing ya. Nggak apa-apa. Setiap orang kan memprosesnya berbeda-beda. Dan menurut aku pandemi ini pun bisa dibagi dalam beberapa musim, submusim gitu loh. Ada musim dimana kita awalnya shock dulu, lalu Yes. nggak terima, lalu ada yang berdamai. Setelah udah berdamai, kok malah hadir pusing-pusing vertigo apa gatal-gatal kulit karena stres gitu kan. Benar. Setiap orang mengalami secara berbeda. Tapi tadi kamu sudah menyebutkan captivated, capek itu karena apa? Karena capek I mikir feel atau capek apa? most alive ketika kan di luar gitu, ngelihat tempat baru, ketemu orang baru. Jadi ketika hanya di rumah aja tuh kayak capek malah ya ternyata gitu. Malah capek ya buat seorang Iya. traveler ya. Oke, Yes. kita langsung masuk aja deh ke Instagram Jovita Ayu ini. Kalau teman-teman nanti ngintip jangan sekarang nyimak ini dulu. Nonton dulu. Jadi Jovita Ayu ini adalah seorang traveler ya. Dan tapi kebanyakan yang aku lihat kamu senengnya ke daerah-daerah tropis atau ke pantai gitu. Bener nggak? Atau iya dong. iya. Makanya biasanya tuh kan ya karena aku tinggal di Jakarta ya, nggak seberuntung Kak ini kan di sana kayak aduh kayak pengen banget. Jadi ya memang akhirnya setiap bulan tuh aku minimal 2 kali tuh ke pantai lah, nggak harus Bali, mungkin mana aja lah, Pulau Seribu juga nggak apa-apa, Lombok gitu-gitu. Itu wajib. Pokoknya anak laut ya. Yes, diving. Oke. Oh, anak diver. Kamu Iya tuh anak dong, diving. Yes. Oke, sejak pandemi ini bermula, katakanlah di Indonesia sendiri secara resmi diresmikan dalam tanda kutip itu bulan Maret waktu ditemukan kasus 0102 yang di Depok itu. Sejak itu kamu kapan pertama kali naik pesawat lagi? Atau jangan-jangan di masa itu kamu masih sempat melakukan perjalanan yang naik pesawat? Enggak. Jadi terakhir aku tuh Maret awal itu ke Labuan Bajo terakhir. Terus habis itu bener-bener habis itu lockdown PSBB. Ya udah baru terbang lagi kemarin nih, minggu lalu, pas banget. Jadi setelah Pas. 4 bulan captivated tuh gue naik pesawat lagi, Kak. Aduh, itu rasanya aduh. Nah, ini dia nih yang kepengen tahu karena gini.
Apakah waktu kan sekarang kamu udah tahu karena kamu udah naik pesawat, which was Ya. 3 days ago. Sebelum Yap. itu kan kamu sama seperti hampir kita semua rata-rata di sini yang udah lama nggak naik pesawat. Apa kekhawatiran terbesarmu pada saat itu waktu tahu bakal naik pesawat? Wah, itu kalau dijabarin mungkin banyak. Cuma aku beberapa yang paling utama, soalnya itu aku terbang, itu ketika berita yang airborne itu baru keluar. Jadi yang katanya bisa Iya. lewat udara gitu. Oh, Nah, oh. itu tuh langsung Oh, oh. kayak, wah, nggak apa-apa kan nih gue gitu. Uh-uh. Tapi ya turns out ya nggak tahu nih kan sekarang aku berarti baru 3 hari di Jakarta, jadi masih aman ya, nggak ada gejala apapun. Terus juga kemarin hasil tesku juga aman, jadi ya hopefully nggak ada apapun lah, nggak reaktif lah gitu. Oke, teman-teman, kita ingin tahu lebih banyak. Saya tahu teman-teman sekarang pasti otaknya tuh yang pengen tahu itu gimana. Jadi gini, soal Bali sebenarnya aku agak terkejut. Jadi kemarin tuh aku ngeliat di Instagramnya salah seorang teman baikku, dia adalah seorang hotelier. Ternyata ada 3 orang dari Jakarta yang bekerja sama dengan Kementerian Parekraf dan juga Pesona Indonesia, datang dari Jakarta dengan sesuai protokoler yang sudah disiapkan untuk pariwisata Indonesia, supaya kita di Indonesia aja jangan kemana-mana dulu gitu ya ceritanya ya. Dan kalian bertiga ya, kamu sama Dimas dan Dion Wiyoko ya. Iya, betul. Menurut aku sih you guys did a terrific job dalam arti menyampaikan, captionnya juga spot on, gambarnya, videonya gitu ya. Namun sebenarnya gini, yang aku tahu teman-teman, biar kita ada di satu halaman dulu ya. Yang aku tahu untuk awal-awalnya tuh Bali itu di awal Juli itu memberlakukan untuk wisata lokal dulu alias masyarakat Balinya, ya kan? Yes. Lalu mulai dibuka katanya nanti untuk domestik 31 Juli. Lalu 11 September baru wisatawan mancanegara. Ini pun saya kutip dari wakil gubernur kami di Bali yang waktu itu informasi ini didapatkan dari CNBC. Nah, ini pun teman-teman jangan langsung kita telan bulat-bulat menurut saya, karena saya yakinlah pemerintah kita pasti akan melihat keadaan real ya di lapangan ya Jovita ya. Banget, dan banget. hal-hal terus bergeser gitu. Kalau ya masih bisa bergeser ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, waktu tahu mau berangkat itu, kan pasti karena kamu berangkatnya dengan kementerian yang memang ini dalam rangka mensosialisasikan. Pastikan, pastikan kamu dikasih tahu dan akhirnya langsung belajar sendiri on the spot untuk harus step-stepnya apa dulu, benar kan ya? Jadi yang pertama dilakukan apa tuh? Kita menentukan destinasi dulu atau tes kesehatan dulu atau apa? Yes. Jadi awal yang paling penting sebenarnya destinasinya kemana gitu. Udah jelas waktu itu kita akan harus ke Bali, dan kita bahkan udah sampai detail kita kawasan mana aja yang mau kita datengin sama nginepnya di mana. Karena itu penting, data itu karena ditanya nih di aplikasi yang harus kita isi sebelum terbang ke Bali gitu. Aplikasi itu apa namanya itu? Harus tahu tempat. EHAC, EHAC itu dari aplikasi dari Kementerian Kesehatan. Oke. Itu yang wajib banget teman-teman isi. Nggak harus naik pesawat sebenarnya, kalau naik mobil, naik kereta api itu kayaknya juga harus isi ya. Oh itu udah di capture ya. Itu dia. Jadi itu isinya data lo berasal dari mana gitu kan, lo tinggal daerah mana, terus pas di Bali gitu di tempat tujuan lo stay-nya daerah mana, terus lo naik pesawat apa, misalnya naik pesawat gitu kan, sama bahkan seatnya pun ditanya gitu. Jadi itu penting banget, itu harus ditunjukin ketika lo nyampe di airport tujuan kayak gitu. Terus yang pasti jadi harus isi itu dulu ya. Yes. Nah, Bali baru-baru ini memang memberlakukan rapid test untuk masuk ke Bali. Tadinya kalau melalui penerbangan udara, teman-teman harus swab test setahu saya. Ini baru nih berarti ya? Itu baru, benar. Baru minggu lalu. Jadi per tanggal, aku lupa tanggalnya, cuma di Juli tuh udah bisa rapid. Dan rapid itu tuh tadinya cuma berlaku 3 hari by the way. Sekarang udah mulai dilonggarkan ke 14 hari. Jadi misalnya teman-teman tuh tripnya sebenarnya kurang dari 14 hari. Jadi kalau misalnya udah nyampe Bali, terus mau balik Jakarta lagi, lu nggak harus tes lagi sebenarnya. Nggak harus ngulang tes lagi, karena masih dianggap non-reaktif gitu ya, misalnya udah terbang. Kayak gitu. Untuk masuk Jakartanya? Ya, masih bisa pakai surat rapid test yang sama gitu. Oke, ini untuk Jakartanya. Teman-teman, yang harus diperhatikan adalah setiap kota memiliki peraturan masing-masing ya. Jadi
menurut saya memang traveling zaman sekarang harus banyak mau tahu informasi dulu, baru deh bisa bikin itinerary. Dan yang seperti tadi Jovita bilang, ketika mengisi e-hack itu, strip HAC, formulir itu pun kita nanti ditanya ya, akan ke daerah mana saja di sana, gitu ya. Ya, Dan itu ya, tidak boleh keluar dari itinerary itu, begitu ya, berarti ya. ya diusahakan lah itu kita kasih data sereal mungkin kalau bisa. Mm-mm. Oke, jadi tes kesehatan itu kita lakukan. Jadi gimana? Kalau menurut kamu dapat tiket dulu baru tes kesehatan atau gimana? Tiket pesawat dulu, Hmm, di sana hotelnya udah jelas, baru kita tes kesehatan atau apa stepnya paling enak? paling enak sebenarnya ya. Sebenarnya tes dulu, lu pastiin dulu lu tuh udah non reaktif Sehat. atau belum, karena iya udah sehat. Kalau nggak Ya, sehat nangis semua kan, sayang gitu. Jadi ya udah, aku saraninnya gini, ya, paling H-3 atau H-4 gitu masih aman ya. H-4, H-5 deh, H-5 deh, kalian tes nih, tes hasilnya non reaktif gitu, oke, baru tes. memutuskan Ya, booking pesawat sama booking hotel dan booking ya, transport di ya, sana gitu. Itu baru aman tuh, ya. gitu, baru deh di plan Hmm. yang lain gitu. Oh, oke. Nah, berarti si tes itu kita lakukan di kota asal ya. Berarti tidak ada kayak loket buat tes gitu di bandara buat orang yang zaman dulu kan bisa go show tuh naik pesawat. Disaranin sih enggak sih, walaupun di Jakarta di CGK Terminal 3 tuh ada tempat buat rapid test di deket tempat di ruang tunggunya umroh, tempat umroh gitu tuh ada. Cuma aku nggak menyarankan sih ya, karena itu lagi, lu kalau bisa berangkat Oh. tuh udah secure, lu tuh non reaktif gitu, jangan lu membahagiakan diri sendiri dan orang lain sih basically gitu. Oke, teman-teman. Mm-mm. Sebenarnya ada. Mungkin ini disediakan, mungkin ya menurut saya bagi orang yang terpaksa harus berangkat karena ada keluarga yang sakit keras atau ya maaf Mm. kata meninggal atau bagaimana, mungkin itu another case. Tapi Ya, bila tujuanmu adalah dalam hal ini kita bicara travel ya, ya, atau bahkan mungkin ada dinas ke sini, sebaiknya memang rapid test dulu baru tentukan beli tiket dan nanti bakal nginep di mana dan yang lain-lain. Oke, begitu betul. masuk ke Bandara Cengkareng. Mm-mm. Situasi check-in seperti apa? Apa bedanya dengan zaman dulu? Situasi yang pertama, kosong banget Kak sekarang by the way. Terus Iya kalau ya? dulu mungkin iya. Kalau dulu abis X-ray itu kan bisa langsung ke counter check-in. Nah sekarang ini ada step Ya. awal itu hasil rapid test loh. Jadi kan bentuknya fisik nih atau handphone bebas. Tapi better di print hard copy, itu akan diverifikasi dulu. Ya. Jadi nanti Ya. ada petugas di sana itu dari karantina kesehatan ya. Dia akan ngasih stempel gitu. Jadi ngasih stempel tanggal berapa. Nah ini akan berlaku Oke. 2 minggu ke depan gitu lah kira-kira gitu. Oke. Oke. Habis itu Jadi baru itu ke terjadi check-in. di loket check-in ya? Oh, itu beda Bukan, loket sama yang check-in? beda. Yes, beda. Beda. Astaga, itu tapi nanti pas kita ke sana dikasih tahu nggak sih sama petugas atau kita nyari-nyari? Dari ada tandanya. Jadi aku ini sekalian sharing juga teman-teman, mungkin yang di Terminal 3 kalian harus turun di gate 3. Itu yang ada tempat verifikasi itu. Jadi langsung, jadi nggak jalannya tuh nggak jauh gitu loh. Di situ. Kalau terminal lain aku kurang tahu Oh. ya, cuma Terminal 3. Oke, itu kemarin kamu lewatin Terminal 3, sebaiknya stopnya di gate 3 karena verifikasinya ada di situ sebelum kamu check-in. Oke, untuk Yes. terminal lain, Jovita tidak bisa memberikan informasi karena memang perjalanan dia kemarin adalah melewati Terminal 3. Ya. Oke, sebelum sampai ke Bali, apa bayanganmu tentang Bali? Sesuai Bayangku ekspektasi nggak pas sudah nyampe? sesuai alias kosong. Karena ya memang kita udah denger kan kayak, wah dari Februari aja, kan Februari aku ke Labuan Bajo transit Bali itu aja udah sepi. Jadi udah akan expect ini kayak berapa bulan ke depan sepi dan sekosong itu Kak. Jadi kayak, Ya. ya ampun, kayak rada nyes gimana gitu pas nyampe airport tuh kayak, sepi banget gitu. Sepi banget. Sedih ya. Ya, Sedih. memang sih kami yang ada di Bali juga lumayan setiap hari itu seperti naik jalan terjal menanjak sambil bawa gerobak pisang kalau menurut aku. Karena Aduh. dibandingkan daerah-daerah lain memang di sini maybe 90% industrinya adalah pariwisata gitu. Yes, Kalau that's bukan why. pegawai hotel ya, kalau nggak dia mungkin punya Supir. villa atau mungkin dia adalah guru surfing, supir travel kita, tour guide atau Yes. apa mungkin kerja di usaha water sports. Jadi begitu wisatanya down ya, sebenarnya Bali sudah merasakan menurut saya sebagai warga Bali dari Januari udah kerasa hawa-hawa anehnya.
Februari udah kelihatan hawa-hawa anehnya, turunnya wisatawan, dan Maret bahkan sebelum kasus 01, 02 di Depok itu di Jakarta, kita udah kena hit banget, economically sudah hit. Nah, ini ada Dimas Ramadan juga yang kemarin berangkat bareng Jovita. Hai Iya, Dimas, tuh, terima halo. kasih ya udah ngasih komen. Katanya kemarin aku dan Jovita udah terbang ke Bali, aman protokolnya, tapi Bali sepi banget. Iya, it's true, memang sedang sepi. Sekarang kalau aku jujur, sejak bulan Juli ini memang sudah agak mendingan. Kalau kalian lihat sebelum ini, aduh aku nggak, Wah, harusnya nggak tadi tega. aku taruh di sini ya video. Kamu tuh bisa gogoleran di jalanan Seminyak Peti Tengah yang biasanya rame itu, saking nggak ada, there's nothing. That was Nothing ya. March, No April itu traffic. nothing. Yes. Yes. Iya, no. Jadi kayak film koboi yang yuyu, kayak gitu tau kan? Nah itu tuh Iya, bisa iya, kayak gitu iya, tuh, iya. bisa bikin video itu gitu. Oke, jadi agak kaget ketika ngeliat Bali, wah sepi banget, bahkan di bandaranya pun begitu kosong melompong. Kosong. Nah, Yes. sekarang kita mau nanya soal di pesawat udaranya. Itu duduknya jauh-jauhan apa gimana? So kemarin itu kan sama Garuda Indonesia. Garuda Indonesia tuh meng-ensure pokoknya ya ke safety atau ya kesehatan kita tuh nomor satu. That's why pas kan arrangementnya adalah 3-3 ya Kak seatnya. Di tengah itu tuh kosong. Jadi kita ada jeda sama sebelah, jadi nggak nempel sih. Itu yang bikin aku dan teman-teman kemarin tuh rasa secure juga kayak at least nggak nempel gitu. Nggak nempel sama orang lain. Kalau misalnya Yes, kita yes. berangkatnya sekeluarga, itu masih boleh nempel apa tetap nggak boleh nempel? Misalnya Tetap nggak ibu, boleh. ayah, anak 2, Nggak bisa. tetap harus terpisah. Harus terpisah. Tunggu. Berarti ujung tengah kosong. Lalu dengan gang yang sana gimana? Ujung ketemu ujung? Iya, jadi aisle sama window doang. Tengah nggak ada. Iya, tapi sama yang gang sebelah sana kan ada di sana ada barisan juga. Itu nempel dong? Enggak. Enggak, kan Luar sama kepisah luarnya. ini. Kepisah jalan lah, Kak. Nggak nempel banget kan. Kepisah aisle. Oh, itu dianggapnya ada yang terpisah gitu ya. Oke. Iya. Oke. Tadi jadi jawabannya sudah jelas. Bila Anda berangkat harus sekeluarga pun, suami istri pun Anda harus dipisah duduknya, dan memang itu yang harus dilakukan di zaman now ketika mau travel. Oke. Sesampainya di airport harus apa dulu? Surat-surat harus bawa kemana gitu nggak? Nah, jadi kan ini tujuan Bali ya Kak. Jadi tujuan Bali kemarin itu tetap harus selalu bawa tuh adalah si hasil rapid test yang udah diverifikasi itu. Sama e-hack itu yang di aplikasi handphone itu udah harus diisi, udah ada ya kan. Atau kalau teman-teman nggak punya aplikasinya, sebenarnya di pesawat itu kalian dikasih kayak semacam kartu kuning juga, hack ya. Berarti bukan elektronik, jadi Hack intinya aja. Diisi lagi. intinya sama sih untuk mengisi kayak lo mau kemana, dari mana gitu. Cuma aku sih menyarankan ya lebih sangat praktis di handphone ya, jadi udah nggak usah bawa kertas lagi. Nah turun di DPS gitu kan, di Ngurah Rai, langsung ini screening karantina kesehatan, nunjukin si e-hack itu sama surat rapid test yang udah diverifikasi. Itu 2 itu yang penting. Oke, begitu itu dilihat lewat, keluar tuh udah. Ini sebelum ngambil koper. Iya, sebelum ngambil koper, benar. Turun pesawat sebelum ambil koper. Oke, berarti udah lewat pos itu, kamu turun ke bawah, boleh ngambil koper. Nah, koper-koper itu disemprotin lagi nggak sih sama bandara? Nah, kalau di bandara, dia itu ada teknologi UV light, Kak. Jadi, I don't know, ada teknologinya ya. Setauku itu memang bisa membunuh virus-virus dengan partikel tertentu lah ya. Betul. Tapi intinya, jadi pas ke belt conveyor belt itu tuh udah di UV light, udah di screen. Belt ya. Ya. Itu di Jakarta ada, di Bali sudah ada juga ya berarti kemarin ya. Bali Iya, udah kemarin siap ada ya berarti. Kemarin ada. Yes. Kemarin ada. Oke. Packingnya gimana nih ya, Mbak Yu? Di traveling zaman sekarang, apa tipsmu untuk packing? Apa yang harus dibawa? Itu kan kemarin berarti packing pertamaku ya di traveling di saat pandemi kayak gini. Jadi sangat prepare-nya adalah aku prepare banyak semacam plastik ya untuk ngebungkus baju-baju kotor aku. Jadi aku nggak mau kayak yaitu dicampurin barang-barang lain gitu. Terus masker tuh aku bawa ekstra, masker kain, bahkan yang KN95 atau yang pokoknya macam-macam aku bawa, berbagai macam.
Terus aku juga bawa face shield, Kak. Itu waduh Ya, harus kayak pas face di shield. Oke, bawa. bawa tuh buat jaga-jaga. Terus sanitizer sama disinfektan yang kecilan tuh aku bawa juga. Jadi semua aku prepare sendiri. Walaupun sebenarnya di hotel tuh aku juga udah disediain. Jadi beberapa hotel mungkin yang bintang 4 atau 5 ke atas tuh sebenarnya mereka bisa sediain, Kak. Gitu. Cuma ya nggak apa-apa, it's better to be prepared, right, gitu. Jangan Kayak gitu. mengandalkan orang lain ya, lebih baik siap sendiri. Yes. Apalagi di pesawat, kan kita nggak tahu kalau kita pengen mengisi waktu dengan menyemprot tangan kembali. Bener. Wah, aku di pesawat tuh bener-bener kayak semua pas aku mau duduk aku semprot dulu semua. Terus terima makanan semprot-semprot. Pokoknya selalu semprot-semprot buat jaga-jaga. Semprot-semprot ya. Iya, harus. Aku lihat di salah satu, aduh aku nggak tahu ada di video ini apa nggak. Anyway, ini waktu kemarin Jovita ada di Bali, dia lagi makan di sebuah hotel. Kemarin dia sempat mengunjungi Sofitel dan juga mengunjungi Apurva Kempinski ya. Dua-duanya ada di kawasan Nusa Dua. Masih sempat bersepeda pula. I hope you had fun. I Karena had begitu fun, nyampe really. Bali, enak sebenarnya. Ya. Ya, Lagi nggak semenyeramkan itu ya. Oke. Ya. Lagi sepi banget. Oke. Nah, pertanyaanku adalah ketika ada di pesawat, Jovita pakai face shield, masker dan masker pasti tetap pasang dong. Pakai face shield juga nggak? Face shield aku penerbangan pertama aku pakai karena itu kan masih parno ya bawaannya ya. Terus pas udah kan 2 jam aku berasa ngap juga. Akhirnya aku buka. Pakainya kacamata hitam Sanis. Aku pakai Sanis. Jadi pokoknya mataku tuh nggak langsung kena gitu lah terpapar. Jadi ya udah pakai Sanis. Yeah. Pas pulang juga gitu. Aku pakai masker sama Sanis akhirnya. Pada akhirnya berarti cari kacamata besar. Iya, kacamata besar, bener. Face shield tuh malah Kaca aku muka akhirnya ya? nggak terlalu pakai, Kak. Karena gini, karena aku udah tahu aku jalan sama siapa, dan aku ngerti mereka tesnya juga non-reaktif, jadi aku nggak terlalu worry tuh pas kemarin jalan. Nah, beda cerita kalau kalian tuh pergi sama grup yang mungkin kalian nggak tahu siapa dia, asal-usul gimana, nah mungkin harus tetap berjaga dengan face shield itu. Ada baiknya. Gitu sih. Ya, ya. Oke, tadi aku lihat kamu dikasih makanan box tuh di pesawat Garudanya. Itu udah nggak ada makanan panas apa gimana? Iya, Kak, sama sekali sekarang kalau di Garuda itu dia ngasihnya snack box, udah nggak apa ya, mereka bilang kalau hot meal kan masih ada resiko untuk kayak orang nyiapin segala macem ya kan, jadi dengan snack box dia mengurangi ya apa ya resiko terpapar dari orang-orang yang menyiapkan itu. Jadi ya udah dibikin snack box. Sama sekali udah nggak ada hot meal, bahkan di bisnis kelas pun juga. By the way. Oke, jadi intinya adalah kamu terima dalam bentuk box, isinya kayak lebih ke snack gitu ya, tinggal boxnya aja kita semprot pakai disinfektan kita yang aman buat makanan kali ya, sama kayak kalau kita terima paket atau pesen lewat ojol ya di rumah ya. Benar. Oke. Ini ada yang nanya juga, kalau perlengkapan makan kamu bawa sendiri nggak? Tumbler, bahkan ada yang bilang bawa portable sterilizer UV nggak? Wah menarik juga tuh. Waduh. Aku jadi pengen ada punya. Tuh yang agak ada gede ya. Enggak. Aku kemarin tumbler yang aku bawa sendiri. Tumbler aku isi minum sendiri kalau bisa. Itu ya dari dulu juga udah ya. Maksudnya untuk mengurangi botol plastik juga sebenarnya. Betul. Terus kalau peralatan makan aku nggak utensils. Aku tetap pakai dari cafe atau restorannya. Cuma aku tetap masih semprot dulu. Sebelum aku pakai semprot baru aku lap sedikit. Gitu. Jadi disinfektan sekarang sudah sama seperti KTP, harus dibawa kemana-mana. Sama kayak handphone, Kak. Masker KTP, sama kayak handphone, iya benar. Iya. Lama-lama aku rasa orang akan bikin handphone yang bisa mengdispense UV light loh, lama-lama. Bener. Ini ada Anya Dwinov. Hai Anya, dia nanya pramugarinya pakai masker nggak atau hanya face shield? Pramugari pakai masker sama gloves. Dia nggak pakai face shield. Oke. Pramugari pakai masker always on all the time dan juga gloves ya. Ya. Oke, ada yang bilang ada portable UV sterilizer yang kecil kayak USB. Emang, terus saya mau cari setelah ini jadi penasaran. Oke. Jadi kamu terima kasih, kita terima kalau ada yang mau ngasih gitu maksudnya. Oke, jadi gini, menurut Jovita selama ini kayaknya setiap kota itu punya peraturan yang berbeda-beda ya. Tadinya kan Bali hanya boleh masuk kalau lewat udara ya, yang setahu saya hanya boleh masuk kalau udah swab test. Baru dibuka sekitar 2 minggu yang lalu, sekarang sudah boleh rapid test. Kota-kota lain di seluruh Indonesia saya kurang tahu juga. Jadi kalau ada yang bertanya,
bagaimana kalau untuk kembali ke kota asal, apakah kita tetap perlu tes? Mungkin jawabannya adalah harus cari informasi soal itu ya, seberapa lama Karena berlakunya, terus bener, karena tiap hari bisa berganti kayak memang. Karena kan ini masih di-adjust terus. Cuma so far sampai hari ini tes itu berlaku 2 minggu. Jadi kalau trip kalian masih di bawah 2 minggu gitu dari tes yang masih pertama itu aman. sebenarnya masih bisa sebenarnya gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya udah pulang ke rumah, Mm-mm. kayak kamu nih ya, udah pulang. Mm. Saranmu adalah walaupun tes itu berlaku 2 minggu tadi ya kamu bilangnya, 2 minggu apa 7 hari? Mm. 2 minggu. Dua 2 minggu. minggu. Mm. Do you suggest taking a test? Apakah itu rapid atau swab atau apa untuk memasuki rumah atau gimana? Atau tunggu aja karantina 14 hari itu selesai? Menurutmu gimana? Yes, menurut aku itu sebenarnya balik ke masing-masing sama kondisi di rumah gimana. Kan ada yang sendiri, ada yang tinggal dia sama keluarga, ada kecil, ada yang orang tua, kan lebih rentan yang kayak gitu-gitu. Nah, emang saran aku ya tes dulu. Jadi pas pulang, mungkin sebelum nyampe rumah gitu ya, itu udah tes entah rapid atau swab gitu, lebih bagus sebenarnya swab ya. Gitu, terus ya udah mungkin bisa, kalau nggak ada privilege untuk bisa karantina sendiri, maksudnya menjauhkan diri dari keluarga gitu, mungkin nggak apa-apa serumah, tapi mungkin beda kamar, terus mungkin jaraknya tuh diatur nggak yang intens kayak dulu gitu ya, ibaratnya misalnya suami Ketemuan. istri, iya jangan deket-deket dulu misalnya gitu sih, Iya. itu paling. Bahkan ya benar. Ada seorang temanku kemarin dari sini harus berangkat ke Jakarta bekerja, ketika kembali memang dia bertanggung jawab sih, dia swab test lagi dan memisahkan kamar. Bahkan di rumahnya sendiri ketika dia harus berkunjung ke ruang makan pun dia pakai masker dan face shield, just Iya. to be careful. Karena saya mengerti setiap rumah tangga itu berbeda-beda. Mungkin kalau Anda hidup hanya berdua suami, like both are healthy, di usia yang menurut data tidak Asik. rentan, Ya. mungkin hasil tes itu masih bisa berlaku 2 minggu. Namun yang harus kita ingat adalah di rumah itu ada siapa ya? Kalau ada orang tua, ada anak kecil, ada bayi, Iya. atau bahkan kalau ada anak yang special needs ya, misalnya dia imunitas rendah, atau ada asma keluarga misalnya. yang asma, atau keluarga yang punya riwayat jantung, atau emang sih harus banyak sekali yang diperhatikan, karena kayaknya nggak cuma buat diri sendiri ya, Jovita ya. Bener, buat orang tercinta dan teman-teman kita dan sekeliling kita gitu sih, basically. Harus bangun jawab, be responsible. Banyak yang bilang be responsible. Banyak yang bilang, waduh kalau mau travel di the new normal ini ribet banget ya. Ya mau nggak mau. Memang. Mau nggak mau memang. Memang. Cost-nya ya. sama energinya lebih banyak lah. Ya, sehingga plan lah trip itu baik-baik gitu ya, supaya dia worth it gitu ya kalau menurut saya. Jadi udah nggak bisa kayak dulu mau, oke, gue nyusul deh gitu, main nyusul-nyusul aja, belum Nggak ngisi, bisa. nggak bisa kan, belum ngisi e-hacknya, belum, you cannot do that sampai keadaan membaik gitu ya. Kita harus selalu bicara baik ke depannya ya. Tapi sampai keadaan membaik menurut saya tetap sebaiknya, walaupun diri kita sendiri merasa sehat, kita harus ingat setelah itu kita akan bertemu dengan orang lain. Orang lain kan mungkin adalah caretaker saudaranya yang mungkin, orang kalau harus kemo atau apa itu kan yang menjaga dia, caretakernya juga kan nggak boleh jadi carrier ya. Jadi menurut saya memang harus ya, we need to be really really responsible. Oke, Yes, true. soal ini sekarang yang kecil-kecil sih pertanyaan tapi penting. Berenang tuh, di Kak? pool berani nggak katanya? Oke. Kalau aku berani. Jadi kan apalagi ini kondisi sekarang. Kalau sekarang ya, ini aku bisa ngomong sekarang karena kondisi poolnya itu bisa dibilang jadi private karena nggak ada orang lain. Tapi mungkin ketika nanti aku lihat nih kondisinya misalnya lebih dari 5 orang gitu, pokoknya udah lebih rame, mungkin aku akan consider untuk enggak, kecuali punya villa yang ada private poolnya. Nah itu beda cerita ya kalau private pool gitu. Ya, oke, karena kemarin Jovita itu dapat pool yang private untuk Jovita sendiri, maka dia berani berenang. Kedepannya juga menurut saya teman-teman harus bisa menjadi apa ya, penganalisa keadaan liburanmu sendiri gitu ya. Kalau udah kebanyakan orang udah kayak cendol ya janganlah ikut cemplung ke situ ya kan, itu I think it's just common sense ya.
Ya. Kalaupun misalnya sepi ya harusnya klorin yang ada di kolam renang mematikan kuman menurut saya Iya, harusnya aku gitu. setuju juga Kak, yang for it and everything. Mm-mm. Mengenai berenang di pool. Ada yang nanya gini lagi, kalau saya harus travel ke zona Sorry Kak, tadi agak ke skip. nggak apa-apa. Ada yang bertanya kalau harus travel ke zona merah itu bagaimana? Nah, ini juga, ini sih kalau aku udah wanti-wanti tadi kan di depan. Jadi harus harus apa ya? Well plan Ya, lu tuh mau kemana. Kalau tahu itu ya. sebenarnya zona merah, kalau bisa dihindari, aku saranin sebenarnya dihindari dulu gitu. Untuk sekarang ya. Apalagi ini kan Hmm. maksudnya Hmm. masih rentan sih gitu. Jadi aku makanya kemarin kayak Mm-mm. misalnya daerah Nusa Dua itu kan lebih sepi. Nah, ya udah pilih yang lebih Mm-mm. sepi atau semacam ya pokoknya Hmm. di risetnya tuh harus lebih detail sih kalau sekarang. Berarti traveler zaman now perlu research ya? Yes, yes. Dari dulu kayaknya udah ya Kak, cuma mungkin Oke. lebih dalam, apalagi khusus pandeminya. Oh, ini harus lebih dalam. Oh, Iya, nggak bisa kayak dulu cuma cuma tahu apa namanya destinasi lalu nanti kira-kira ke sana mau kemana lihat nanti dia udah nggak bisa lihat nanti kayaknya ya. Memang harus iya. sudah di plan ya. Mm. Dan mungkin juga soal ini Oke. sih kan Heeh. Bali belum semuanya buka Kak destinasinya, jadi harus dicek Iya betul. banget tuh. Mm-mm. Betul, teman-teman, memang betul. Walaupun Bali mengatakan akan siap di akhir bulan ini, tapi teman-teman harus tahu bahwa belum semua. Kenapa belum semua? Karena setiap hotel dan setiap tempat wisata kan memiliki kebijaksanaan masing-masing, Ya, kesulitan masing-masing juga. Ini kan berhubungan dengan sumber daya manusia yang sempat harus berkurang ketika pandemi itu sangat menghajar kita di Maret, April, Mei ini ya, juga berhubungan dengan cash flow setiap perusahaan untuk membuka kembali usahanya itu kan banyak sekali faktor di sana. Jadi memang butuh research yang betul-betul detail ya. Nah, yang aku mau tanya lagi adalah ini, menurutmu sebagai seorang traveler, akankah suatu hari ada budget traveling lagi di musim aduh, pandemi ini? ini dia nih, ini pertanyaan sulit. Haduh ya. Aduh, Uh, menurutku daripada melakukan itu terus membahayakan diri sendiri dan mungkin teman-teman yang jalan atau orang di rumah, mungkin di save dulu untuk akhirnya bisa traveling yang lebih apa ya, decent, yang lebih prepared, yang lebih ya mau koceknya lebih banyak gitulah gitu maksudnya Kak. hmm, Itu sih. hmm, Karena ya hmm. gimana ya? Rada resiko lebih tinggi lah kalau budget tuh. Hmm, Gitu. iya benar sih. Jangan belum apa-apa udah ngarep mau budget traveling ya, karena Yes. kita ya semakin budget berarti semakin kita harus tebak-tebak buah manggis akan kesiapan tempat menginap tersebut gitu ya. Dan bila kita Iya. tebak-tebak buah manggis, maka menurut aku kayaknya koper kita lebih penuh. Karena tadi ada yang nanya gini, bawa spray sendiri nggak? Bawa selimut Wah, sendiri nggak? makanya ngapain malah stres ya kan? Iya, Gitu. iya. Jadi memang ini Anya nanya lagi, saat nginap di hotel khawatir nggak dengan standarisasi mereka mensterilkan kamar-kamarnya? Teman-teman mohon bersabar ya, ini memang secara gambar Jovitanya freeze, tapi suaranya bisa kita dengar, jadi kita dengar suara dulu ya, sampai gambarnya membaik. Saya takut kalau saya putusin koneksi nanti lebih susah kita nyambungnya. Jadi balik lagi ke pertanyaan Anya Dwinov, saat nginap di hotel khawatir nggak dengan standarisasi mereka mensterilkan kamar-kamarnya? Jovita jawabanmu apa? Eh, nah itu lagi balik lagi ke tadi udah prepare di awal, kita risetnya yang benar. Kita kalau ada waktu malah telepon dulu ke hotelnya, make sure gimana prosedur di sana. Buat ya maksudnya Ya, ya ini kan buat apa ya? Buat peace of mind kalian juga kan. Jadi tanya iya, habis tamu lain tuh semprot bener-bener nggak? Iya gitu. Terus ya udah gitu sih. iya, Sebenarnya itu yang pertama. Kalau memang masih belum yakin juga, dan prosedur dia nggak ada, maksudnya di depan mata disinfektan gitu ya, maksudnya udah di disinfektan iya, sebelum kita datang, mungkin bisa minta iya. lagi. Itu hak kita juga kok sebagai tamu gitu kalau memang belum assured gitu. Gitu sih paling. Good idea. Hak kita untuk minta lagi. Ya, ya di saat seperti ini. Hmm. Tauku mereka tuh Dan yang di kalau Bali ya Kak, mereka lagi ini sih memang kan mau bikin ada standar cleanliness and
health and safety kan. Maksudnya memang mungkin Yes. nanti standarnya akan kayak gitu di depan mata tamunya, atau benar-benar sebelum tamunya masuk tuh disemprot dulu atau gimana gitu. Iya. Oke. Oke, tapi yang saya tahu sih 2 hotel yang kamu kunjungi kemarin sih memang sudah bekerja keras sih untuk membuat tim khusus untuk standarisasi sterilisasi kamar mereka. Saya ngomong gini tidak di-endorse ya teman-teman. Karena teman-teman saya rata-rata karyawan hotel aja, jadi saya tahu dari yang kerja keras, saya tahu timnya dari yang timnya kecil, mereka harus bisa membereskan satu resort itu gitu ya. Sampai teman-teman yang harus menyerah karena mungkin hotel tempat mereka bekerja belum bisa melakukan standar-standar tersebut, sehingga akhirnya mungkin hotelnya harus freeze dulu atau tutup dulu, ada juga. Jadi in Bali, I think you've seen everything. Tapi it's a good point tadi, ketika tadi Jovita bilang, hak kita kok untuk minta lagi disemprot saat kita sampai. Bahkan menurut aku, kalau teman-teman pas nyampe masih ada, udah disemprot kok gue masih agak ragu atau gimana, nggak apa-apa juga kali dari rumah bawa kain atau sarung mau kamu tutupin bantalnya ya kan, gak ada masalah juga. Iya. Jadi ya, bener. ya Kain kan? Bali murah kok ya Kak, dibawa enteng lagi. Cuci aja dari Jakarta udah dicuci ya. Kalaupun kamu masih ada keraguan, yang mana menurutku harusnya bila hotel tersebut sudah sampai punya tim khusus untuk sterilisasi gitu ya, harusnya kita nggak ragu lagi. Tapi even if you feel aduh masih ragu, tapi nggak pengen ini mengganggu liburanku, I think the best is bawa your own kain Bali deh. Yes. Oke. Sekarang pertanyaan, oh ini kayaknya nggak tahu. Ini kamu silakan jawab. Nanti aku jawab versiku sebagai penduduk Bali ya. Pantai bagaimana, aman, Jovita? Aduh Kak, sebagai orang Jakarta lihat pantai kemarin rasanya kayak happy banget kayak. Dan kemarin aku di Nusa Dua ya, aku nggak turun ke pantai Kuta atau Seminyak. Nah kalau di Nusa Dua ya jelas kosong banget ya, karena hotel-hotel juga masih belum semuanya buka gitu. Tapi kemarin kita coba nyusurin, jadi aku nggak turun, cuma nyusurin Kuta tuh udah ada berapa orang. Cuma pun ya aku lihat sih protokol jaraknya tuh masih aman, kayak 2 meter gitu loh, jadi nggak padat deket-deketan. Jadi I think itu bisa banget, maksudnya untuk teman-teman datang ke Bali dan menikmati pantai itu masih mungkin banget, asal ya itu tadi jaga jarak, terus juga rajin cuci tangan, semprot-semprot tuh harus banget. Aku sebagai penduduk Bali ya, aku punya 2 jawaban untuk yang bertanya apakah pantai aman. 1, bila teman-teman berkunjung ke hotel yang punya beachfront, maka saya yakin aman. Karena pasti mereka juga tidak menerima tamu sebanyak itu sehingga bisa menggilir ketika harus ke pantai, dan antar tamu juga pasti udah tahu diri lah. Kalau udah lihat orang di sana ya ngapain mepet cari spot lain gitu ya. Betul. Tapi bila Anda berkunjung ke pantai umum, menurut saya ada 2 hal yang bisa Anda lakukan. 1, berkunjunglah pada saat tidak high pengunjung. Orang kan pasti ngumpul begitu sunset. Nah, you semua harus datang sebelum sunset. Artinya lu mau panas-panasan. Jadi bawa payung, semua bawalah hanya untuk menikmati. Begitu rame, pulang. Atau memang harus mau mencari pantai yang masih sepi lah. Tapi memang itu perjalanannya harus masuk lebih ke kayak desa-desa yang ada di Bali ini. Dan harus punya pengetahuan mengenai pantai-pantai tersebut. Menurut saya sih gitu. Ya, agree. Tetap menjaga jarak walaupun pantai itu adalah open air. Yes, dan ya kalau memang lagi nyantai, kalau bisa masker tetap on sih Kak. Kalau di tempat umum ya, pantai umum. Ya, tetap on, betul. Ada yang nanya nih, katanya makanan di hotel berarti nggak buffet yang kamu alami kemarin? Nah itu juga, itu akan jadi travel di dunia yang baru ini, nanti nggak akan ada buffet lagi sih. Itu semua ala carte. Di hotel-hotel mau yang bintang 6 sekalipun tidak akan ada lagi buffet. Yes. Jadi tidak ada buffet, sudah ala carte ya. Yes. Wow. Iya, karena iya sih nggak kebayang ya kalau dia harus buffet tuh gimana ya? Nah, ada beberapa mempersiapkannya. tetap menerapkan buffet Kak. Cuma ditutup, posisinya tutup, terus yang ngambilin tuh petugasnya. Jadi kita nggak sama sekali nggak ngambil sendiri, tapi dituangin sama mbaknya, itu ada. Tapi kemarin kita nggak. Jadi kita nggak pegang. Ya. Ada ya, yang kayak kalau nggak salah di Jakarta ya itu ya.
Ada di Jakarta ada. Karena aku tahu ada satu hotel di Jakarta yang emang brunch dan buffetnya enak banget di bilangan Senayan. Dan kayaknya yang aku perhatikan, kayaknya yang aku perhatiin orang-orang kalau buffet ke sana ya sekarang udah diambilin, udah. Jadi jelas ada petugas gitu dengan protokoler yang ketat gitu ya. Ya, ya benar. Oke, Sesuai pesan. Jovita, Mm-mm. last but not least, tips 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 praktikal deh dari kamu untuk teman-teman yang mungkin sekarang udah mikir, saya maulah, kan nggak harus sekarang ya liburannya, maksudnya entah akhir tahun atau apa, kan siapinnya dari sekarang gitu. Jadi Betul. Nabungnya dari sekarang what do loh. you nabungnya dari sekarang? What do you recommend untuk orang-orang yang mau travel? Nah, tadi mungkin sebenarnya ini aku merangkum aja, tapi tadi ada beberapa yang sudah Ya. aku state. Intinya riset harus lebih deep, terutama soal protokol ini, cleanliness, health sama safety-nya dari tempat-tempat itu. Jadi kayak Cleanliness, hotel, health, safety. Oke. ya, terus kafenya, restonya gitu ya. Terus kayak sesimpel di mobil deh, kayak kita bisa minta Ya. loh atau tanya sama supir atau ya itulah yang punya mobil, lo juga harus nyemprot mobil ini tuh at least setiap hari gitu atau setiap berapa jam gitu ya. Pokoknya prepare banget. Terus itu yang tadi aku bilang juga, mungkin memang kita harus ngeluarin cost yang sedikit lebih untuk keamanan diri sendiri dan temen yang mungkin travel sama kita, sama temen keluarga kita di rumah nanti kalau kita udah balik. Karena ya itu, kita nggak mau asal travel gitu atau gimana ke tempat yang mungkin protokolnya belum oke, tapi kita karena demi the sake of kita kangen traveling terus kesana gitu kan, jangan sampai gitu. Itu bahaya banget. Jangan. Terus mungkin ya itu spare banyak kit-kit untuk hygiene kitnya itu ya, kayak sanitizer kita harus bawa. Terus masker mungkin harus prepare lebih gitu. Jangan lupa tadi plastik kosong buat pisahin baju kotor ya. Ya, masih kosong. Sama yang paling penting ini juga sebenarnya dari dalam tubuhnya kan, imunnya Kak. Jadi harus suplemen imun. Vitamin tuh, makanan juga harus kejaga. Itu sih yang penting. Jaga kesehatan. Makan kejaga, tidur yang bener. Jadi nggak ada tuh cerita zaman sekarang kalau travel terus gini, aduh Mbak, kok agak kayak masuk angin gitu deh, udah nggak bisa. Wah, ya. Jangan. jangan. Ya kan? Kalau zaman dulu kan masih bisa. Aduh, gue kayak masuk angin, kayaknya gue stres deh, nyampe Bali pasti gue oke. Udah nggak bisa kayak begitu. You have to be healthy. Yes. Even before you travel. Juga, wow. Di rumah lo harus jaga kesehatan kan. Iya, betul. Iya. Ya di rumah aja jaga, masa kita keluar nggak jaga ya kan? Yes, true. Leo San mengatakan the world is really restructuring itself. I do believe so. Ya, kita belum tahu kemana ujungnya ini. Kalau menurut pemerintah, Pak Presiden sempat bilang bahwa ada target akan mengerjakan vaksin di awal 2021. Tapi kan itu target ya, kita juga belum tahu apakah bisa terlaksana karena pasti masih banyak faktor-faktor lain di luar sana. But if you have to travel, apakah itu karena dinas atau berkunjung kepada keluarga, atau justru Anda merasa saya sama keluarga udah siap deh, saya mau travel, mungkin karena Anda ingin mendukung pariwisata lokal di mana banyak-banyak daerah, khususnya Bali ini membutuhkan pariwisata agar ekonominya dapat normal kembali, maka tonton lagi IGTV-nya nanti ya, karena banyak banget tipsnya. Iya benar. Iya kan? Yes. Karena Okay, do you have anything else to tell our audience today sebelum aku undi door prize? Apa ya? Yaitu safe travel. Tetap kalau dari pesan Kemenpar ini aku meneruskan dari Kemenparekraf ya, biar sampai nih itu tadi kemanapun lu pergi, even itu traveling keluar kota atau kemanapun mau makan di luar atau apapun, sebenarnya ada 3: pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan. Oke. Jovita, thank you so much.
tolong jangan kemana-mana dulu, jadi saksi dulu. Jadi teman-teman dari pagi itu di IG stiker aku udah ngasih pertanyaan buat Jovita. Dan sekarang Yeay. waktunya kita undi karena siapapun itu, termasuk nanti Jovita juga akan dikirimkan, akan mendapatkan gift pack ini dari Botanina. Tuh, gemes kan? I love all these local products ya. Ini aku mau nunjukin aja ini. Kalau aku juga punya di rumah dan aku salah satu yang make. Ini ada satu yang punya mereka namanya Cold and Flu. Ini tuh enak banget kalau udah ada rasa-rasa agak nggak enak ya. Although amit-amit jangan sampai ya. Tapi ya ini enak banget disemprotin di dada, di leher gitu. So Wah, you will also penting get buat this nanti. jalan-jalan. Penting ini. Penting. Dan juga ada mood and mind ya, kalau lagi stres mikirin ini itu. Nah, ini bisa dipakai baik di rumah maupun ketika ada di jalan. But anyway, saya mau minta kamu menjadi saksi. Ini kalau kamu lihat ada huruf-hurufnya itu karena aku pakai kertas yang aku reuse. Nice. Jadi kita ambil, semoga yang mendapatkan adalah yang paling membutuhkan as usual. That's what I always say. Dan pemenangnya adalah hello, Reni Rene. Terima kasih ya Jovita, sore harimu sudah kamu share dengan kami sore hari ini. Kita jadi tahu sedikit soal traveling dan bagaimana pemerintah kita sedang bekerja keras agar pariwisata lokal kita dapat pelan-pelan memutar kembali roda perekonomian di daerah-daerah yang membutuhkannya ya. Yes, thank you Kak, my pleasure to share this with you and your followers. Thank you banget ya, semoga bermanfaat. Pasti sangat bermanfaat. Jovita, salam untuk suami, salam untuk papa mertua dan mama mertua. Jadi ternyata kemarin pas ngobrol-ngobrol di WhatsApp baru sadar kalau aku kenal sama bapak mertuanya. Kok kecil amat sih dunia ya. Salam ya untuk keluarga dan semoga kamu sehat-sehat selalu. Teman-teman silakan follow @jovita_ayu. Kamu bisa lihat travelnya kemarin ketika dia ada di Bali, apa saja yang terjadi dan ya, just lihat-lihat travelingnya Jovita Ayu aja dulu deh. Kalau kamu masih planning-planning belum berani dalam waktu dekat, lihat-lihat gambar orang aja dulu ya. Yes. Okay. Thank you Jovita. Thank you Kak. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Itu tadi Jovita Ayu. Senang sekali ya ngobrol-ngobrol sama orang yang nggak pelit informasi, nggak pelit ilmu. Jadi langsung ngasih tahu bagaimana ketika kemarin dia travel. Ngomong-ngomong ini kok nge-hang ya? Saya berusaha remove tapi ininya muter-muter terus. Ya udah, nggak apa-apa. Yang jelas teman-teman, taruh dulu fishbowl-nya. Untuk tadi Rene, kamu punya 3 kali 24 jam untuk menghubungi aku supaya nanti bisa dicatat alamatnya dan nomor teleponnya sehingga your door prize, a gift pack from Botanina, bisa kami kirimkan. Untuk besok hari teman-teman, jangan kemana-mana. Karena apa? Sofina Vitox akan kembali kali ini bersama seorang business leadership coach, David Cokro Raharjo. Mari kita belajar bagaimana bertahan ketika harus jualan online. Apalagi lately rasanya semua orang dagang. Lalu aku harus gimana untuk bertahan hidup dalam urusan jualan-jualanku? Nah, if you have a question, besok pagi ketika IG stikernya muncul di Instagram Stories aku, silahkan kasih pertanyaan ya. Seperti biasa, door prize akan hadir kembali dari Botanina. Untuk hari ini, sekian saja dulu. If you plan to travel, jangan lupa tidak bisa lagi go show mepet-mepet. Harus dalam keadaan sehat, harus mengambil tes kesehatan rapid testnya, harus dalam keadaan sudah isi e-hacknya, ada satu formulir yang bisa di-download, atau nanti di pesawat dikasih yang hacknya, HAC, dan harus jelas daerah yang dikunjungi dan keperluannya apa. Begitu teman-teman ya. Yang jelas sehat selalu, jangan lupa kalaupun kamu termasuk orang yang tidak begitu percaya bahwa masker itu ada manfaatnya, teman. Saya hanya mau mengingatkan lewat talk show saya ini, semoga berkenan ya. Orang lain tidak semuanya berpikiran seperti kita. Jadi marilah kita menghargai juga di mana level orang
berada. Jadi ketika pemerintah memberikan anjuran untuk pakai masker dan cuci tangan sering-sering, ya kan nggak susah ya untuk dilakukan. Apalagi bila kita tidak tahu ketika kita harus berhadapan sama orang, orang itu ketika pulang ke rumah harus jaga anaknya yang masih bayi atau punya orang tua atau nenek atau orang yang imunnya itu nggak kuat mungkin karena dia pasien kemoterapi, mungkin karena dia memang punya masalah imunitas, mungkin karena anaknya ada special needs, we never know, ya. Jadi nggak ada salahnya kan kita pakai masker, cuci tangan, dan biasakan pola hidup bersih sehat seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kita. I love you and know that you are loved. See you tomorrow, 16.30 WIB, 17.30 WITA. Sophie Nafi Talks, you are loved. Bye-bye.